Biografi Kiai Holil Al-Bangkalani. Muhammad Holil atau biasa dipanggil Kiai Holil Bangkalan lahir pada tahun 1820 dan wafat pada tahun 1925. Beliau ialah seorang ulama yang cerdas dari kota Bangkalan, Madura. Beliau telah menghafal Al-Quran dan memahami ilmu perangkat Islam seperti Nahwu dan Syaraf sebelum berangkat ke Mekah. Beliau pertama kali belajar pada ayahnya, Kiai Abdul Latif. Lalu belajar kitab, Awamil, Jurmiyah, Sulam Al-Safnah, dan kitab-kitab lainnya kepada Kiai Kafal, iparnya. Kemudian beliau melanjutkan belajar pada beberapa kiai di Madura yaitu Tuan Guru Dawuh atau Bujuk Dawuh dari Desa Majaleh, Bangkalan, Tuan Guru Agung atau Bujuk Agung, dan beberapa lainnya sebelum berangkat ke Jawa. Ketika berada di Jawa, beliau belajar kepada Kiai Muhammad Nur selama 3 tahun di Pesantren Langitan, Tuban, Kiai Asyik di Pesantren Cangaan, Bangil, Pasuruan, Kiai Arif di Pesantren Darussalam, Kebon Candi, Pasuruan, dan Kiai Nur Hasan di Pesantren Sidogiri, Pasuruan, dan Kiai Abdul Bashar di Banyuwangi. Setelah belajar di Madura dan Jawa, beliau berangkat ke Makkah. Beliau belajar ilmu qiraah Sabiah sesampainya di Makkah. Di sana beliau juga belajar kepada Imam Nawawi Al-Bantani, Syaikh Umar Hatib dari Bima, Syaikh Muhammad Khotib Sambas bin Abdul Ghafur Al-Jawi, dan Syaikh Ali Rahbini. Kiai Holil pun menikah dengan seorang putri dari Raden Ludrapati setelah kembali dari Makkah. Dan beliau akhirnya mengembuskan nafas pada tahun 1925. Selama hidup, beliau telah menuliskan beberapa kitab yaitu Alman Asisyarf, Al-Sil F. Bain Al-Nih, Sadah Edraini Fi Asyalti, Ala An-Nabi ATS, Sakolaini dan beberapa karya lainnya. Teladan dari Kiai Holil Al-Bangkalani. 1. Pantang menyerah dan senantiasa berusaha. Kiai Holil ialah seorang yang selalu berusaha dan tidak mudah menyerah pada keadaan. Hal ini terbukti saat di Jawa. Holil tak pernah membebani orang tua atau pengasuhnya, Nyai Maryam. Beliau bekerja menjadi buruh tani ketika belajar di kota Pasuruan. Beliau juga bekerja menjadi pemanjat pohon kelapa ketika belajar di kota Banyuwangi. Dan beliau menjadi penyalin naskah kitab Alfiyah Ibn Malik untuk diperjualbelikan ketika belajar di Makkah. Setengah dari hasil penjualannya diamalkan kepada guru-gurunya. Setelah pulang dari Makkah, Kiai Holil bekerja menjadi penjaga malam di kantor pejabat Adipati Bangkalan. Beliau selalu menyempatkan membaca kitab-kitab dan mengulangi ilmu yang telah didalaminya selama belasan tahun. Beliau pun menikahi putri seorang kerabat Adipati, Raden Ludrapati yang pernah tertarik menjadikannya menantu. Setelah itu, beliau pun berdakwah dan berhasil membangun beberapa masjid, pesantren dan kapal Sarimuna yang kelak diwariskan pada anak cucunya. Pembangunan masjid, pesantren dan kapal tersebut memiliki pesan simbolik bahwa kegiatan dakwah harus beriringan dengan ekonomi yang baik. 2. Ketulusan dalam beramal. Ketika ada sepasang suami istri yang ingin berkunjung menemui Kiai Holil, tetapi mereka hanya memiliki bentol, ubi-ubian talas untuk dibawa sebagai oleh-oleh. Akhirnya keduanya pun sepakat untuk berangkat. Setelah tiba di kediaman Pak Kiai, Kiai Holil menyambut keduanya dengan hangat. Mereka kemudian menghaturkan bawaannya dan Kiai Holil menerima dengan wajah berseri-seri dan berkata, "Wah, kebetulan saya sangat ingin makan bentol." Lantas Kiai Holil meminta, "Kaulah, pembantu dalam bahasa Jawa untuk memasaknya." Kiai Holil pun memakan dengan lahap di hadapan suami istri yang belum diizinkan pulang tersebut. Pasangan suami istri itu pun senang melihat Holil menikmati oleh-oleh sederhana yang dibawanya. Setelah kejadian itu, sepasang suami istri tersebut berkeinginan untuk kembali lagi dengan membawa bentol lebih banyak lagi. Tapi sesampainya di kediaman Pak Kiai, Kiai Holil tidak memperlakukan mereka seperti sebelumnya. Bahkan oleh-oleh bentol yang dibawa mereka ditolak dan diminta untuk membawanya pulang kembali. Dalam perjalanan pulang, keduanya terus berpikir tentang kejadian tersebut. Dalam kedua kejadian ini, Kiai Holil menyadari bahwa pasangan suami, istri berkunjung pertama kali dengan ketulusan ingin memuliakan ilmu dan ulama. Sedangkan dalam kunjungan kedua, mereka datang untuk memuaskan Kiai dan ingin mendapat perhatian dan pujian dari Kiai Holil. Kiai Holil adalah salah satu ulama besar di Indonesia. Sosoknya tak lepas dari beberapa ulama besar, salah satunya adalah KH Hashim Asy'ari, pendiri organisasi NU. Minimnya data tertulis mengenai sejarah hidupnya, menjadikan sejarah hidup Kiai Holil tidak begitu dikenal oleh masyarakat luas.
Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like dan share atau bagikan, supaya orang lain juga tahu apa yang kita tahu. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Anas Sabit. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalam.